مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar daripada Syekhona Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Begitu juga kepada segenap para habaib, para syaraif, dan juga kepada segenap yang hadir di kesempatan siang hari ini. Wabil khusus kepada Habibana Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan kita pada hari ini sebagai sebuah kebaikan yang nantinya akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, mengenang dan mengenal pribadi agung sahibul tariqah Al-Mursyid Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan. Desa Kepanjen adalah desa yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai tempat kelahiran bagi salah seorang kekasihnya. Di desa itu dan dari rahim pasangan hidup istri Al-Habib Ali bin Salim bin Hasan Al-Hindwan radhiyallahu anhu, seorang putra dilahirkan. Tiada yang mengetahui dengan pasti bahwa kekasih Allah yang baru saja dilahirkan itu kelak akan bangkit untuk mengibarkan serta melanjutkan ajaran suci dari kakeknya yang ke-37. Tak terlintas dugaan dari pendahulu desa itu bahwa putra Al-Habib Ali radhiyallahu anhu yang masih terlihat bayi dengan rengek tangis dalam kain balutan yang menutup tubuhnya itu kelak akan mengiring semua hati untuk menangis hina di hadapan Allah. Sungguh suatu kelahiran yang terlihat biasa dalam pandangan manusia. Mereka menyambut kelahirannya dengan senyum bahagia tanpa menduga sedikit pun bahwa generasi yang akan datang menantinya sebagai pelita dalam hidup mereka nanti. Tepatnya 20 Juni 1920, sebuah titik perwujudan Nur Ilahi turun ke bumi dengan proses alami dari rahim ibunda tercinta dan dalam penungguan cemas penuh harap dari sang ayah untuk melihat janin itu menjelma di hadapan mata. Rahmat Allah mengguyur desa itu, tak ubahnya hujan yang bersifat non materi menenggelamkan batas dan permukaannya, sehingga tidak hanya desa Kepanjen saja, akan tetapi Sumeneb Madura menjadi hilang karena genangan rahmatnya. Hari berganti bulan hingga pergeseran tahun melaju dalam putaran waktu. Muhsin bin Ali tumbuh berkembang dalam wujud jasmani dan rohani. Pada usianya yang ke-6, 1 Agustus 1926, ayahanda Al-Habib Ali menitipkan putranya di sebuah madrasah ibtidaiyah Makarimil Akhlaq untuk belajar tulis dan baca. Layaknya manusia biasa, Muhsin bin Ali meniti karir sebagaimana kawan-kawannya, huruf demi
dikenal dan kalimat per kalimat mulai dibaca. Tidak lepas dari sifat insaniah, Muhsin bin Ali menyisihkan waktu untuk bermain dan beradaptasi dalam lingkungannya. 11 tahun berlalu, Muhsin bin Ali meninggalkan kota kelahirannya menuju kota Sampang 1937. Di sana, di sebuah madrasah Imaduddin, Muhsin bin Ali melanjutkan studi dan sekaligus mengajar. Di usianya yang masih belia ini terlihat nur ilahi pada dirinya mulai bergeser cepat sehingga akal yang sehat berdecak kagum melihat kemampuan dan keberaniannya untuk tampil beda dalam grafik hidup yang menawan. Dari titik ke titik perjalanan hidupnya berada dalam ketetapan Allah. Dialah yang mengatur rangkaian proses Muhsin bin Ali dalam genggaman kuasanya. Setahun setelah itu 1938 diperkenalkannya Muhsin bin Ali kepada beberapa kekasihnya yang lain. Maka dari Kiai Haji Ahmad Sirajuddin, Kiai Haji Fathul Bari, Kiai Haji Syamsuddin, Kiai Haji Ali Wafa, mereka orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk merangkul Muhsin bin Ali dalam sebuah bimbingan tarekat. Maka sedikit demi sedikit ajaran tarekat dari para guru mursyid membias ke dadanya. Inilah kesempatan bagi jiwa Muhsin bin Ali untuk segera bersiaga menyambut bendera peralihan dari tangan-tangan suci para guru mursyidnya. Dan bukanlah hal yang mudah untuk melogikakan bila ternyata jiwa Muhsin bin Ali terdorong oleh semangat dahsyat yang melesat cepat di atas landasan otak pikiran cerdasnya. 12 tahun berikutnya, tepat pada usia ke-37 Muhsin bin Ali dinyatakan sebagai mursyid dari tarekat yang diamalkannya, yaitu tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah. Inilah awal tersibaknya penutup pada dirinya, sehingga pribadi agung yang dimiliki itu terlihat oleh sejumlah mata yang memang sudah curiga akan kebesaran Muhsin, sebab mata-mata itu pernah terkisap, pernah terkagum oleh bersitan tanda yang tertangkap secara lahiriah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pandangan orang-orang mulia berubah untuk tidak lagi mensejajarkan Muhsin bin Ali dengan manusia biasa. Sebutan untuk Muhsin bin Ali dikemas dalam serangkai panggilan Al-Mursyid Al-Habib Muhsin bin Ali radhiyallahu anhu, untuk membedakan nama beliau dengan panggilan orang yang lain yang kebetulan sama. Apalah arti sebuah panggilan bila pada dasarnya panggilan tersebut tidak sampai pada hakikat keagungannya, tapi kita tetap berupaya menjaga keagungannya dengan panggilan-panggilan yang kita sandangkan kepada beliau. Sebab ketidakmampuan kita untuk menyingkap segenap keagungannya, maka panggilan itu kita nyatakan dengan kemampuan kita semata-mata. Hanya Allah yang mengetahui maqam beliau sebenarnya. Semoga panggilan kita pada beliau masih menggapai batas awal kemuliaan beliau radhiyallahu anhu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat lebih jauh pribadi Al-Habib Muhsin radhiyallahu anhu dalam irama hidupnya yang indah dengan dasar kelayaan dan kelebihannya. Maka persyaratan untuk menjadi orang mursyid dapat beliau penuhi dengan sempurna. Apa kata orang bila mursyid sebuah tarekat tidak memiliki daya penguasaan terhadap dua pengetahuan secara baik, yakni syariat dan tarekat? Terlampau banyak dugaan yang mereka nyatakan, namun secara umum dapatlah kita dengar ketidakinginan mereka untuk sesat dalam bimbingan seorang mursyid yang kurang memenuhi syarat. Kecuali mereka itu awam atau juga berlagak tak peduli dengan persyaratan seorang mursyid, sehingga langsung saja mereka berbaiat. Al-Habib Muhsin radhiyallahu anhu merupakan contoh figur yang memiliki penguasaan baik terhadap syariat, lebih-lebih mengenai tarekat. Di zaman beliau radhiyallahu anhu, banyak tokoh ulama
berbagai kalangan dan suku yang juga terjun ke masyarakat dalam berdakwah. Karenanya tak sedikit dari mereka para ulama yang mengenal Al-Habib Muhsin radhiyallahu an serta mencoba berdialog dan bertanya tentang hal-hal yang mereka kurang fahami dalam hal tafsir, hukum-hukum fikih dan juga riwayat-riwayat hadis yang semua itu beliau radhiyallahu an kuasai secara baik di samping penguasaannya terhadap tarekat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, beliau Al-Habib Muhsin radhiyallahu an pernah berkata kepada salah seorang muridnya, selagi aku tahu di mana ada mursyid tarekat, maka aku akan mengunjunginya. Maka pada tahun 1959 beliau membuka sebuah majelis tarekat Naqsyabandiyah Mudhariyah di Sumeneb, Madura. Inilah awal pernyataan untuk tampil. Maka bendera yang beliau terima dari guru mursyidnya mulai dikibarkan. Misi agung beliau radhiyallahu an berhembus rata di Pulau Madura dan menyusur luas di Pulau Jawa. Langkah panjang dalam penyebaran tarekat menjangkau Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Di setiap pulau itu pasak-pasak ditancapkan dan benang emas direntangkan. Sulaman ilahiyah yang dipercayakan kepada Al-Habib Muhsin radhiyallahu an mulai dirajut guna terlihat jelas bahwa misi kekasihnya tak lain hanya untuk memproklamirkan zikrullah sebagai pangkalan dakwahnya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Muhsin radhiyallahu an pernah dipersalahkan, difitnah dengan berbagai tuduhan serta kemudian dipenjarakan. Keluh kesah beliau hanya disampaikan kepada Allah. Tangis dan luka hatinya hanya ditunjukkan kepada Allah. Beliau menyembunyikan segala derita musibah dalam rongga jiwanya hingga beliau terkesan tak pernah menyerah. Setiap kali beliau radhiyallahu an mengingat Allah, maka bertambah pula tekad dan semangatnya untuk berjihad di jalan Allah. Beliau Al-Habib Muhsin radhiyallahu an telah melatih ribuan lidah dan mata hati murid-muridnya untuk berzikir kepada Allah. Karena kecintaan beliau kepada para muridnya, maka dikunjunginya setiap tempat di mana mereka tinggal. Di sana beliau memberikan pengarahan serta pendidikan agar murid-muridnya yang awam dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lidah dan hati mereka yang sebelumnya kaku dan keras kini menjadi lincah dan gesit dalam menyebut asma Allah. Zikir yang dahulu asing bagi mereka kini menjadi hiasan di dalam dada-dada mereka. Sebuah hal yang penting yang perlu kita catat, bahwa Al-Habib Muhsin radhiyallahu anhu menjaga murid-muridnya dengan cinta dan waspada. Tak jarang beliau radhiyallahu anhu menolong hati murid-muridnya yang mulai berkarat untuk segera dibersihkan kembali dengan tawajuh-tawajuhnya, hingga mereka merasakan bekas-bekas zikir yang beliau hujamkan ke sayap hati dan jiwa, ke setiap hati dan jiwa. Maka mereka menangis karena terasa bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata ada dan hudur dalam sanubari mereka. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Muhsin radhiyallahu anhu berkata, apa-apa yang terlihat oleh hatimu jangan kau sampaikan kepada orang lain, karena hal-hal itu merupakan rahasia di antara murid dan guru. Petikan butir-butir tasbih yang terjuntai di antara jemari merupakan perantara agar zikir terhitung dalam jumlah tertentu. Bahkan saat tasbih tak ada di tangan, jari telunjuk tetap bergerak sementara tubuhnya telah kuku terbujur di pembaringan. Begitu pula latifah tetap berdetak sementara jasad tergeletak tanpa nyawa. Berapa banyak para medis dibuat tercengang oleh kenyataan ini,
kami berzikir bukan untuk sebuah kekeramatan, kami berzikir untuk menyucikan hati agar nanti sampai kepada kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, 3 Mei 1980, desir angin kepedihan dan kesedihan merambah rendah di permukaan bumi. Kepak-kepak sayap burung ringan membawa terbang tubuhnya yang kecil. Namun kicauan mereka terdengar memilukan. Bayang-bayang awan menutup, suramkan sinarnya mentari yang sampai ke bubung atap sebuah rumah sakit di daerah Sungai Jawi, Pontianak. Di sana, di sepetak ruang gawat darurat, tubuh guru yang mulia terbaring lemah. Tanda-tanda perpisahan mulai diisyaratkan. Walau tangannya tidak melambai sebagai tanda perpisahan, tapi kedua matanya yang indah meratap dalam pejaman rahmat Allah. Ada yang menduga bahwa sang guru masih belum tiada karena detak latifahnya masih terlihat nyata. Bagi kami, gerakan latifah guru bukan bukti bahwa beliau akan kembali. Kami tahu bahwa beliau telah pergi. Kami sadar guru kami telah tiada, tapi mata dan hati tak siap berpisah. Andai roh kami dapat menjadi ganti untuk memperpanjang kehidupan sang guru, maka itu lebih baik bagi kami. Duhai permata hidup kami, duhai pendidik cinta Rabbani, Engkau telah meninggalkan diri kami di saat cinta baru tumbuh. Di waktu kami tidur, Engkau membangunkan kami. Belum sempat kami bangun, Engkau mengajak kami duduk. Belum sempat kami duduk, Engkau mengajak kami berdiri. Belum sempat kami berdiri, Engkau mengajak kami berlari. Belum sempat berlari, Engkau telah pergi. Sungguh cepat janji Allah Subhanahu wa taala kepadamu, wahai guru. Kami hanya mampu berucap selamat pergi dan nantikan kami di pintu ilahi. Doakan agar baiat yang kami ucapkan tidak kami ingkari. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا